Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Tafa. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi program linier, yaitu dulu pernah saya sajikan yaitu part pertama dan part kedua. Sekarang kita akan membuat video tentang part yang ketiga, yaitu tentang latihan-latihan soal mengenai menentukan sistem pertidaksamaan linier dari suatu daerah penyelesaian. Untuk itu silahkan untuk menyaksikan video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe video ini karena subscribe itu adalah gratis. Ya, sekarang kita akan bahas soal yang pertama, yaitu ini ada suatu gambar ya. Ada suatu daerah penyelesaian. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Di sini untuk sebelum kita mencari sistem pertidaksamaan dari suatu daerah penyelesaian, kita harus tahu dulu di sini untuk bentuknya daerah penyelesaian itu segi berapa. Karena di sini ada 3, 1 2 3 berarti segi 3 kan gitu. Nah, di sini semisal saya namai A, B dan C. Yaitu di sini batasnya ini adalah A, B dan C. Sekarang kita cari dulu A ini adalah garis apa. Kemarin kan kita sudah tahu untuk sumbu Y itu sama halnya dengan garis X sama dengan 0 kan gitu. Nah, kalau di sini itu kita tuliskan X tanpa sama dengan dulu, di sini diberikan 0. Nah, kemarin ingat di sini sumbu Y yaitu adalah garis X sama dengan 0, ini ditulis seperti ini dulu. Nah, sedangkan ini untuk yang B itu adalah sumbu X. Sumbu X itu adalah apa? Sumbu X kemarin yaitu Y sama dengan 0 atau garis Y sama dengan 0, bisa dituliskan di sini Y tanpa ada tanda dulu, di sini ada 0. Sekarang garis yang ketiga yaitu garis C, yaitu ini berapa? Nah, kemarin sudah saya ajari untuk membaca garis seperti ini, mudahnya adalah kita baca dari sumbu Y dulu, habis itu nanti sumbu X. Itu cara mudahnya. Berarti kalau di sini 2, berarti nanti di sini tulisannya adalah 2X. Ini 3, berarti di sini ditambah. Ini karena positif ya, plus 3Y. Di sini tanpa tanda dulu, di sini diberikan 2 dikali 3 yaitu adalah 6. Seperti itu. Yuk, sekarang yang pertama, X ini 0. Sekarang ini ada suatu garis X sama dengan 0 ya. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya itu di sisi kanan atau di sisi kirinya. Lah, kan di sisi kanan. Kalau kanan itu adalah nanti bilangannya positif, apa saja? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Coba kita masukkan bilangan 1 saja, misal 1. 1 itu terhadap 0 itu adalah lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Semisal kita ambil yang lainnya, contoh bukan 1, 10 misal. Atau 2 sajalah, 2 berarti 2 dimasukkan sini, itu 2 terhadap 0 itu lebih dari atau kurang dari? Oh, lebih dari, berarti sini nanti tandanya lebih dari atau sama dengan. Lah, perbedaannya lebih dari sama lebih dari atau sama dengan apa? Lebih dari sama lebih dari atau sama dengan itu bedanya, kalau lebih dari atau sama dengan itu garis lurus biasa. Kalau lebih dari saja itu adalah garisnya cenderung putus-putus. Sekarang kita konsentrasi yang B. Ini saya namai A ya. A, ini namanya B, ini namanya C misal, ini garis C. Ini misal saja garis. Di sini kita ke yang 2 atau yang B, yaitu adalah garis Y sama dengan 0 ya. Sekarang saya mau tanya, untuk yang garis B itu adalah daerah penyelesaiannya di atasnya atau di bawahnya? Di atasnya. Sekarang kita tahu di atasnya itu kan berarti anggotanya positif atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita masukkan 1 di sini. Ketika kita masukkan 1 di sini terhadap 0 atau 2 boleh, 2 terhadap 0 itu adalah lebih darinya atau kurang darinya?
Oh ternyata lebih darinya, makanya di sini lebih dari. Jadi kita masukkan permisalan dari daerah penyelesaiannya itu. Terus yang ketiga, garis yang ketiga 2x plus 3y ini sama dengan 6 ya kalau garisnya saja. Lah, kalau suatu garis seperti ini ya, itu karena dia tidak putus-putus otomatis nanti pakai sama dengan. Di sini nanti yang saya sebagai acuan itu adalah 0,0 di sini. Karena yang paling mudah. Lah, selain itu boleh enggak? Boleh. Sekarang kita lihat garis ini. Garis ini kan membagi dua suatu daerah yang ini saya sebut yang atas, kalau ini saya sebut yang bawah. Sekarang daerah penyelesaiannya ini terletak di atas atau di bawahnya? Kan di bawahnya, kan gitu. Di bawahnya dia itu kan 0,0 itu kan masuk. Berarti kita uji coba untuk masukkan 0 sama 0. Ketika masukkan 0 sama 0, coba kita masukkan 0 sama 0. 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. 0 itu terhadap 6. Ini kan daerah penyelesaiannya kan ini kan 0,0 masuk, berarti dia itu harus benar. Biar dia itu benar, berarti 0 terhadap 6 itu bagaimana? 0 terhadap 6 berarti apa? Kurang dari atau sama dengan. Makanya di sini kurang dari atau sama dengan. Loh, maksudnya benar atau salah itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau daerah penyelesaiannya di atasnya otomatis kan 0-nya tidak termasuk daerah penyelesaiannya, berarti kan dia salah. Berarti biar salah itu berarti bagaimana? Karena di sini di bawahnya otomatis dia kan termasuk 0,0 ini kan termasuk daerah penyelesaiannya, makanya di sini benar. Gitu. Sekarang contoh yang kedua biar untuk memperjelas. Di sini kita ketahui sendiri bahwasannya untuk sumbu Y tadi ini kan ada 4 ya, berarti ya 1, 2, 3, 4. Ini saya misalkan A, ini saya misalkan B, ini saya misalkan C, ini saya misalkan D. Sekarang garis yang A dulu. A itu adalah sumbu sumbu Y atau garis X ini 0. Sekarang yang B. B itu adalah kita tahu sendiri sumbu X berarti garis Y sama dengan 0. Sekarang yang C. Ya, yang C kan ini ya. Nah, ini yang C ya. Yang C ini berarti kita bacanya dari sini, berarti sini apa ini? 7x plus 3y sama dengan, karena garis saja, kalau garis saja, karena di sini kita bentuk sistem pertidaksamaan, berarti dikosongi saja 7 kali 3 21. Kita kasih jarak di sini, D-nya di sini misal. Yuk, D-nya kan ini ya. 3, sini 5, berarti 3x plus 5y sama dengan, kalau dia itu persamaan, yaitu 15. Yuk kita analisis di sini. Untuk yang pertama, x ini terhadap 0. Yuk kita di sini sumbu y. Sumbu y ini berarti daerah penyelesaiannya di kanannya atau di kirinya? Di kanannya. Di dalam bidang kartesius di kanan itu kan selalu identik dengan positif. Coba kita masukkan misal 1 terhadap 0 itu lebih dari atau kurang dari? Oh, lebih dari atau sama dengan. Sekarang yang garis yang B. B ini daerah penyelesaiannya di atas atau di bawahnya? Oh, di atas. Di atas itu cenderung ke positif atau nilainya positif, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kan daerah penyelesaiannya di atasnya. Coba kita masukkan 2, nilai 2 di sini. 2 terhadap 0 itu lebih dari atau kurang dari? Oh, lebih dari atau sama dengan. Sekarang garis yang ketiga atau garis yang C, yaitu ini. Kita analisis di sini, daerah penyelesaiannya di sini. Sekarang kita ada garis yaitu 7x plus 3y di sini. Sekarang saya mau tanya, daerah penyelesaiannya ini saya namai atas, ini saya namai bawah. Misal seperti itu saja, mudahnya seperti itu, atas atau bawahnya. Nah, daerah penyelesaiannya di atas atau di bawah? Oh, ternyata di bawah. Yang sebagai acuan kita yaitu adalah 0,0. Berarti kan 0,0 itu kan masuk di sini. Berarti di sini nanti biar benar, dia itu ketika dimasukkan 0 sama 0 berarti kan 7 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0 juga 0, berarti 0 ya.
0 terhadap 21 itu biar benar itu kurang dari atau lebih dari. Oh ternyata kurang dari atau sama dengan, makanya tandanya ini kurang dari atau sama dengan. Sekarang yang garis yang D. D kan garisnya ini ya. Nah, sekarang kita analisis di sini. Untuk yang D kan garisnya membagi dua sama besar. Pokoknya dua bagian besar, yaitu yang atas dan yang bawah. Sekarang saya mau tanya, daerah penyelesaiannya itu di atas atau di bawahnya? Oh, ternyata di bawahnya. Kalau di bawahnya kan berarti 0,0 kan masuk kan seperti itu. Berarti 0,0 itu adalah siapa? Benar. Dia itu benar. Kalau dia masuk berarti benar, kalau dia tidak masuk berarti salah. Ketika kita masukkan 0,0 di sini, 0 di sini 0, berarti kan 0 ya. 0 terhadap 15 itu adalah biar benar itu lebih dari atau kurang dari. Oh, berarti kurang dari. Di sini kurang dari. Berarti di sini sistem pertidaksamaannya adalah ini X lebih dari 0, Y lebih dari 0, 7X plus 3Y kurang dari 21 dan 3X plus 5Y kurang dari atau sama dengan 15. Ya, sekarang soal yang nomor 3. Nah, di sini ada daerah penyelesaiannya terletak di sini ya. Di sini termasuk segi berapa ini untuk daerah penyelesaiannya? Ternyata segitiga. Berarti nanti untuk sistem pertidaksamaannya itu ada 3 juga. Sekarang di sini siapa saja garisnya itu apa saja? Yang pertama ini misal saya namai A, ini saya namai B, misal ini saya namai C. Sekarang yang garis A dulu. Untuk garis A itu adalah termasuk sumbu X, padahal sumbu X tadi adalah termasuk yaitu garis Y sama dengan Y ini maaf ya, ini Y ini adalah 0, ditulis 0 atau Y sama dengan 0 karena ini mau dibuat sistem pertidaksamaan tidak perlu ditulis untuk tandanya atau simbolnya dulu. Sekarang yang B ini namanya garis 4X plus 6Y ya. 4X plus 6Y sama dengan 4 kali 6 20. Boleh nggak dibagi 2? Boleh. Jadi 2X plus 3Y di sini adalah 12. Kita beri spasi yang di sini ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C misal di sini. Di sini adalah 9 sama 3 berarti 9X plus 3Y. 9 kali 3 27. Kita bagi 3 saja biar sederhana. Jadi menjadi 3X plus Y di sini adalah 9. Ya, sekarang yang garis yang pertama, Y sama dengan 0 garis pertama. Sekarang kita lihat di sini untuk garis Y sama dengan 0, daerah penyelesaiannya itu di atas atau di bawahnya. Oh, ternyata di atasnya. Di atas itu kan berarti simbolnya kan positif ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi di atas itu maksudnya bukan hanya ini saja, tetapi siapa? Tetapi semua yang ada di atas ini adalah daerah penyelesaiannya dari ini. Cuma ini dibatasi terhadap garis yang lain. Nah, di sini di atas tadi misal dimasukkan angka 2 misal. 2 terhadap 0. 2 terhadap 0 itu lebih dari atau kurang dari? Biar dia itu benar, lebih dari. Makanya di sini adalah lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita yang masuk yang B, garis yang B atau garis yang kedua. Di sini ini ya garisnya ya. Nah, kita coba lihat di sini. Ini saya tandai, ini adalah garisnya. Di sini adalah posisi atas, di sini adalah posisi bawahnya. Sekarang dia akan membagi menjadi 2 kan gitu ceritanya. Daerah penyelesaiannya itu di atas atau di bawahnya? Oh, ternyata daerah penyelesaiannya di bawahnya. Nah, kalau di bawahnya 0,0 itu tadi kan termasuk atau ikut atau masuk di dalam daerah penyelesaiannya. Maka daripada itu dia itu nanti biar apa? Benar. Kalau dimasukkan 0,0 terhadap 12 itu biar nanti benar bagaimana?
Loh, kalau apa harus dimasukkan 0,0? Tidak. Sebenarnya dimasukkan titik apapun, yang penting di bawahnya ini titiknya. Contoh di sini titik ada titik 3,0, contoh di sini ada titik 1,0, boleh. Tetapi yang paling mudah itu menurut saya adalah 0,0. Dimasukkan 0 sama 0, makanya kan hasilnya 0. Terhadap 12, biar dia itu benar, itu adalah lebih dari atau kurang dari. Oh, 0 terhadap 12 itu kurang dari atau sama dengan 12. Makanya di sini kurang dari atau sama dengan. Sekarang garis yang ketiga, yaitu ini atau yang C. Ini saya tandai sebuah spidol. Ini saya ibaratkan atas, ini saya ibaratkan bawah. Saya mau tanya di sini untuk daerah penyelesaiannya di atas atau di bawahnya. Oh, ternyata daerah penyelesaiannya ini ada di atasnya. Nah, karena kan daerah penyelesaiannya di sininya ya, di atasnya. Berarti 0,0 itu masuk apa enggak? Oh, ternyata tidak masuk. Berarti di sini disimbolkan siapa? Salah, karena 0,0 itu tidak masuk. Kalau salah bagaimana? Ketika 0,0 ini dimasukkan ke dalam X sama Y, berarti kan hasilnya tetap 0 ya. Terhadap 9, biar dia itu salah, itu adalah lebih dari atau kurang dari. 0 terhadap 9 itu biar salah, berarti lebih dari atau sama dengan. Makanya di sini simbolnya lebih dari atau sama dengan. Maka daripada itu, sistem pertidaksamaan linearnya yaitu yang pertama adalah ini, Y lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua adalah ini 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Yang ketiga yaitu ini 3X plus Y lebih dari atau sama dengan 9. Sekarang coba kita soal keempat. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Sekarang yang pertama, ini ada 4 ya ini ya. Berarti nanti kita bagi menjadi 4. A, B, C, dan D. Misal kita yang A dulu, garis yang A. Garis yang A ini kan termasuk sumbu X. Kalau sumbu X itu kan tadi Z sama dengan 0. Itu yang A. Yang B sekarang untuk ini kan sumbu Y. Kalau sumbu Y kan artinya garis X sama dengan 0. Kita sudah tahu tentang itu. Sekarang yang garis yang C. Nah, ini beda. Dulu pernah saya ajari tentang kalau garis itu memotong sumbu Y, itu berarti namanya garis Y. Kalau dia itu memotong sumbu X, itu namanya garis X. Karena di sini memotong sumbu Y, maka daripada itu di sini untuk garisnya ini namanya garis Y. Berarti di sini adalah yang C itu adalah Y sama dengan, karena di sini garis, jadi tidak perlu diberi tanda dulu. Y sama dengan berapa di sini? Negatif 3. Ingat, kalau garis yang memotong sumbu Y yaitu garis Y sama dengan, kalau yang memotong sumbu X yaitu garis X sama dengan, tergantung nilainya ini. Karena nilainya negatif 3, ini juga negatif 3. Yuk, kita yang sekarang menuju yang D. Yang D, nah ini adalah garis apa? Seperti ini. Dan caranya bagaimana untuk menentukan garis seperti ini? Ingat, kalau membentuk atau mencari sebuah garis itu kita mulai dari sumbu Y dulu. Berarti sumbu Y yang mana? Oh, sumbu Y yang ini. Berarti kita mulai dari negatif 6 dulu. Negatif 6X, negatif 6X ditambah ini berapa ini? 5Y sama dengan negatif 6 kali 5 berarti berapa? Negatif 30. Seperti itu. Sekarang yuk yang pertama, yang A, Y terhadap 0. Sekarang kita lihat garis Y. Garis Y tadi yang mana? Yang ini ya. Saya mau tanya daerah penyelesaiannya itu di atas atau di bawahnya? Oh, ternyata di bawahnya. Kalau di bawahnya ini kan berarti anggotanya negatif semua. Kita coba masukkan yang negatif biar dia itu benar.
negatif, contoh negatif 1. Negatif 1 terhadap 0 biar dia itu benar itu berarti kurang dari atau lebih dari. Oh, ternyata kurang dari. Maka di sini itu kurang dari atau sama dengan. Kan di bawahnya. Sekarang contoh yang lain, contoh negatif, hanya negatif 1 tidak, tetapi negatif 2 boleh. Negatif 2 terhadap 0 itu biar dia benar berarti kurang dari atau lebih dari, seperti itu. Sekarang yang garis X sama dengan 0 yaitu ini, yaitu terhadap berhimpit ya, berhimpat dengan sumbu Y. Sekarang daerah penyelesaiannya di kanan atau di kirinya. Kalau di kanannya dari sumbu Y itu kan, ini kan di kanan ya, di kanannya dari sumbu Y itu kan identik dengan sesuatu yang positif. Berarti contoh dimasukkan contoh 5, contoh 3 gitu misal. 3 terhadap 0 biar dia itu benar berarti nanti lebih dari atau kurang dari. 3 terhadap 0 berarti lebih dari atau sama dengan, seperti itu. Sekarang yang ini. Yuk. Sekarang yang ini. Untuk yang garis seperti ini ya. Nah, untuk daerah penyelesaiannya itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Oh, ternyata yang atas. Yang atas itu siapa saja anggotanya? Karena di sini mulainya negatif 3, yang atas berarti negatif 2, negatif 1, negatif 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Coba kita masukkan yang negatif 1 misalnya. Negatif 1 terhadap negatif 3 biar dia itu benar ya. Terus dia itu lebih dari atau kurang dari. Negatif 1 terhadap negatif 3 itu, kalau yang atas kan cenderung ke arah yang positif, makanya di sini adalah lebih dari atau sama dengan. Itu. Sekarang yang ketiga. Garis yang ketiga. Garis yang ketiga yaitu negatif 6x plus 5y sama dengan negatif 30. Nah, di sini kita acuannya adalah, ini adalah misal yang atas, ini misal yang bawah. Yang atas itu adalah 0,0 itu masuk. Berarti di sini nanti harusnya apa? Harus benar. Kalau harus benar dimasukkan 0 sama 0 berarti hasilnya 0 terhadap negatif 30 itu biar benar lebih dari atau kurang darinya. Oh, ternyata lebih dari atau sama dengan. Berarti di sini adalah lebih dari atau sama dengan. Maka daripada itu sistem pertidaksamaan linearnya yaitu adalah 1, Y kurang dari atau sama dengan 0, X lebih dari atau sama dengan 0. Dari soal-soal yang sudah saya paparkan tadi, semoga memberikan suatu pencerahan kepada kita semua mengenai materi atau bab program linear, khususnya dalam mencari sistem pertidaksamaan linear dalam suatu daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Jangan lupa untuk subscribe video ini, karena subscribe itu adalah gratis. Dari saya Kak Tafa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.